Hai teman-teman, hari ini saya mau ngoceh lagi tentang sepak bola. Matchday 12 ya, 4-0 dan 4-1 sama-sama kebobolan 4. Tapi perbedaannya adalah atmosfer fan gitu ya. Di Arsenal itu melihat sebagai satu harapan, sedang di sisi MU itu bagai bagai apa ya, eh, nggak ada harapan. Kenapa saya bilang kalau di Arsenal walaupun kalahnya 4-0 tapi bagai ada harapan. Satu, ini tim muda bukan hanya dari segi umur tapi juga dari segi kapan mereka dibentuk. Tim ini baru jadi musim ini ya, baru dibentuk ini musim ini, dalam artian Arsenal itu pemainnya itu perombakan besar-besaran musim ini. Bisa kelihatan nama-nama dari lini tengah ke belakang ya. Kalau lini depannya masih Auba, Lacazette, tapi lini tengah ke belakang itu perombakan besar-besaran. Dan menurut saya juga itu lini depan perlu dirombak. Jadi kenapa walaupun kalah 4-0 buat fans Arsenal ini adalah satu harapan, karena mereka datang ke Anfield itu penuh mereka datang ke Anfield itu tidak dengan mental udah mau kalah. Jadi mereka datang, mereka berjuang, mereka kalah. Tapi kelihatan perjuangannya. Jadi kelihatan ada pengen menangnya walaupun akhirnya kalah, karena mereka mainnya main menyerang. Dan menurut saya sebenarnya fans Arsenal juga ya udah kira-kira udah tahu lah bakal kalah gitu ya, tapi mereka datang dengan tekad menyerang gitu. Jadi nggak takut-takut, nggak main defensif ya, nggak parkir bus. Jadi mainnya memang ingin menyerang. Dan ya kelihatan di sini kekalahan ini menurut saya ada dua faktor. Pengalaman, jadi mereka, karena tadi yang saya bilang ini tim muda, bukan hanya dari segi umur tapi juga dari segi apa ya tadi, segi timnya. Ini tim yang baru dibentuk tadi kan, lawan tim dengan pemain-pemain senior yang sudah banyak makan asam garam dan sudah terbentuk sejak berapa, 2-3 musim, 4 musim ya, 3-4 musim kali ya gitu. Jadi mereka juga sudah bagai mesin yang sudah on gitu ya, mesin yang sudah panas, lawan ini tim muda yang baru jadi gitu kan, kalau mau dibilang tim kemarin sore gitu. Tapi semangatnya kelihatan, sampai si Arteta juga mau berantem ya sama Klopp. Aduh gitu. Tapi maksudnya kalau buat saya ya oke lah, nggak apa-apa lah kalah gitu kan. Tapi sebagai pendukung Arsenal saya cukup senang karena mereka nggak hanya posisinya bertahan, dalam artian bukan untuk mainnya, bukan main pengecut lah ya. Jadi mereka menyerang, ya kalah ya sudah, kalah pengalaman. Kalau dari tadi menurut saya kalah pengalaman. Tadi kelemahan yang kedua itu adalah dari lini penyerangnya. Menurut saya ini Auba ini perlu diganti ya. Antara perlu diganti atau perlu ada saingan untuk posisi dia, karena saat ini di Arsenal belum ada yang bisa menggantikan posisinya Auba gitu kan. Nah itu di Arsenal. Nah sekarang di tim tetangga nih ya. Kenapa saya ngomongin MU doang? Karena ya
teman-teman saya banyak yang pendukung MU. Jadi ini video ini untuk kalian nih, teman-teman gue yang pendukung MU nih. Ya, MU, aduh, Edun Boy, apa ya? Karena menurut saya, coba saya mau lihat apa namanya, kemarin itu pemainnya, line up-nya sebentar ya, saya lihat contekan dulu nih. Kemarin itu MU line up-nya sebentar, karena menurut saya Watford ini, ya mereka nih tim, ya bukan ya tim kecil lah ya, dengan segala hormat, maaf nih untuk pendukung Watford, tapi untuk tim line up-nya MU ya, ini kita lihat di situ ada Cristiano Ronaldo, ada Jadon Sancho, ada kita ngomong siapa lagi ini, ada Bruno Fernandes, terus ya ini tim, ya kalau dari saya sih, saya ngeliatnya kan ini Ronaldo, Jadon Sancho, Bruno Fernandes gitu ya, ini bukan nama-nama sembarangan loh, ini nama-nama besar. Ada terus juga David De Gea ya. Ini kalau untuk line up-nya Watford, aduh, di atas kertas nih harusnya timnya MU ini udah ngiles Watford ya kalau kita ngomong di atas kertas. Tapi kenapa kok malah kebalikan, yang digulung ini malah MU-nya? Ya balik lagi seperti omongan saya minggu lalu, ini tim yang tidak ada kesatuannya ya. Jadi MU ini tim yang nggak ada visi gitu kan, nggak ada visi bermainnya gitu. Jadi beli pemain itu adalah untuk jual kaos, itu yang saya selalu bilang, bahwa MU itu beli pemain itu untuk jual kaos, jadi bukan untuk membangun sebuah tim yang kohesif. Mereka beli pemain itu untuk jual kaos gitu kan. Dan per saya ngerekam ini itu Ole sudah dinyatakan dipecat ya, udah Ole out gitu kan. Dan penggantinya ini adalah Michael Carrick, ex pemain lagi ya, ex pemain MU legendaris lagi, yang menurut saya ini bahaya juga. Kenapa bahaya? Kemungkinan ini bisa dipermanenin loh, bukan interim doang gitu. Dan kalaupun kita ngomong interim, kita ngomong berarti masih berapa, 7 bulan ya, masih 7 bulan lagi IPL. Michael Carrick ini menurut saya cuman Ole 2.0, Ole kedua. Kenapa saya bilang Ole kedua? Karena nggak ada yang diganti tim pelatihnya ya. Jadi tim yang Ole bawa untuk sebagai tim pelatih itu masih stay di MU. Yang diganti ini hanya posisi head coachnya. Jadi ya kalau kita ngomongnya manajernya, itu yang diganti hanya Ole-nya aja yang diganti dengan Michael Carrick. Kalau nggak salah sih asistennya juga ikutan lah ya. Cuman Michael Carrick ini yang jadi head coachnya, dan coachnya masih coach yang sama, masih coach bawaan dari Ole. Jadi menurut saya buat apa? Nggak ada satu penggantian yang signifikan, dan ini semakin mempertegas feeling saya. Seperti kalau nggak salah saya juga udah bilang ya minggu lalu, dewan direksinya MU ini kayaknya bukan cari manajer yang mumpuni. Mereka carinya manajer yang bisa disetir, manajer yang
yes man yang ya udah nih lu ada pemain lu pakai gitu kan, ini kita beli pemain-pemain ini untuk lu pakai, nggak peduli lu punya visi permainan kayak gimana, gaya permainannya gimana, dan itu kelihatan sekali. Jadi kalau tadi saya bilang Arsenal kelihatan apa ya, kelemahannya ketika melawan Liverpool ini adalah kurang pengalaman gitu kan. Kalau di MU ini kelemahannya adalah tidak ada kesatuan gitu. Jadi mainnya benar-benar bukan sebagai sebuah tim ya. Jadi karena kalau kita lihat secara individual mereka pemain-pemain hebat. Secara individual saya sih ngakuin lah nama-nama besar itu yang ada di MU. Tapi mainnya bukan tim gitu kan, mainnya untuk nyelamatin karir mereka sendiri-sendiri ini sekarang. Kenapa? Dengan kondisi MU sekarang ini banyak pemain MU ini yang kehilangan posisi mereka di timnas gitu kan. Jadi karirnya banyak yang dengan pindah ke MU ini karirnya banyak yang kacau balau juga gitu kan. Nah ini makanya kemarin ada yang ngehembusin gitu kan Van de Beek ke Arsenal gitu ya. Saya bilang juga ya Van de Beek mau ke Arsenal posisinya juga mau ditaruh mana gitu kan, karena posisi yang dia main itu kita di Arsenal ada Smith Rowe, ada Odegaard gitu ya. Dan kayaknya katanya Lacazette mungkin nggak jadi dijual gitu kan ya, jadi posisi itu di situ dia juga mau ditaruh di mana, nggak bisa jadi pemain inti nggak bisa jadi pemain utama ya, dia paling akan dirotasi gitu kan. Kalau dia mau dirotasi ya mungkin, tapi kalau dari saya nggak mau ya, Arsenal kayaknya nggak bakal ambil Van de Beek lah gitu ya. Mungkin dia malah akan ya nggak tahu lah nanti mau kemana gitu kan. Tapi menurut saya juga ini dengan penunjukan Michael Carrick sebagai manajer interim MU ini menunjukkan bahwa MU dewan direksinya antara satu nggak punya ambisi atau dua mereka nggak tahu harus ngapain. Karena let's be real, kita jujur aja, siapa posisinya sekarang yang bisa jadi pelatih MU? Siapa pelatih papan atas yang saat ini lagi free? Ten Hag nggak mungkin, dia pasti konsentrasi di Ajax sampai minimal akhir musim ini selesai. Dan ketika akhir musim ini selesai, yang ngejar Ten Hag itu juga bukan cuma MU gitu kan. Dan kemungkinan besar kalau dengan kondisinya ini Michael Carrick yang mimpin sebagai interim, nggak tahu nih posisinya bakal ada di mana MU. Mau nggak nanti dengan posisinya seperti itu kayak Ten Hag itu mau ke MU gitu kan ya. Saya rasa sih kalau dikasih duitnya gede gitu ya, cuman itu juga saya meragukan dewan direksinya MU itu mau gelontorin uang besar untuk Ten Hag. Jujur saya agak meragukan gitu kan ya. Sebenarnya bukan cuma untuk Ten Hag, untuk pelatih manapun gitu kan. Yang kedua, Zidane ini kelemahannya apa? Dia nggak bisa bahasa Inggrisnya lemah dia ya. Dan dia ngincer posisi pelatih timnas Prancis gitu kan. Jadi kalaupun bisa dapetin Zidane itu juga jangka pendek gitu kan, paling berapa, satu musim dua musim lah kemungkinan gitu ya, sebelum dia terus timnas Prancis itu nanti posisinya lowong ya, dia pengennya ke sana gitu kan. Jadi itu juga menurut saya kecil lah kemungkinannya Zidane gitu kan. Yang ketiga, Brendan Rodgers. Kalau Brendan Rodgers ini menurut saya adalah yang sebenarnya paling cocok untuk MU. Tapi
Ya, Brendan Rodgers ini orang Liverpool. Ya, satu, mau nggak dia ke MU gitu kan? Dia mantan mantan orang Liverpool. Kedua, karena dia mantan orang Liverpool, dia ada salah dikit aja, pendukung MU pasti bakal langsung langsung ngincer dia. Jadi kayak kayak Mourinho itu kalau menurut saya kesalahan besar itu. Walaupun saya sebenarnya benci banget sama Mourinho. Ya itu pelatih yang menurut saya paling paling apa ya? Aduh, paling jahat, kalau benci bukan jahat lah ya. Tapi maksudnya saya paling benci lah itu sama Mourinho. Tapi menurut saya kesalahan besar dari MU ketika dia memecat Mourinho. Itu juga andilnya terbesar siapa yang membuat Mourinho dipecat? Fans. Kenapa? Karena dia bekas orang Chelsea kan, gitu. Dan dia ada apa ya? Saya kalau bilang salah juga nggak salah. Cuman dia kan permainannya ya udah tau lah. Si Mourinho itu kan tipe permainannya tipe defensif. Dia manajer yang memang tipe defensif gaya taktiknya. Ya hire dia ya udah tau lah bakal dapetnya apa. Tapi Mourinho kan ada hasil 3 trofi loh, dan dia dipecat begitu aja, gitu kan. Jadi kalau menurut saya Brendan Rodgers ini juga bahaya dia posisinya. Kalau dia di MU, dia ada salah dikit aja, fans sudah bakal langsung ngejar dia. Jadi makanya itu juga, mau nggak sih Brendan Rodgers kayak begitu gitu kan. Karena menurut saya ini bakal jadi Mourinho lagi, kasih trofi tapi ada salah dikit langsung fans ngejar, ya udah dibuang lagi gitu kan. Itu ketiga. Terus yang keempat yang mau diharapin itu Ralf Rangnick. Itu juga terlalu muluk lah buat saya. Kenapa? Karena Ralf Rangnick ini kalau yang di sosmed kan digadang-gadangnya apa? Jadi interim, habis itu nanti biar dijadiin director of football. Emang dikasih sama Ed Woodward gitu kan. Balik lagi, dewan direksinya MU ini bukan cari orang yang ngerti bola. Dewan direksinya MU ini cari orang yang sepakat sama mereka gitu kan. Nah ini makanya menurut saya 4 pelatih ini ya kita lihat nih, karena kalau sudah ada interimnya Michael Carrick ini, kita lihat bertahan berapa lama ini Michael Carrick gitu kan. Karena tadi balik lagi saya bilang Michael Carrick ini cuma Oli 2.0, Oli kedua gitu ya, bukan sesuatu yang baru gitu loh. Karena tadi tim pelatihnya masih sama, jadi nggak ada satu perubahan signifikan gitu kan. Nah, sekarang kita lihat untuk match day berikutnya, match day 13 ya, itu nanti Arsenal lawan Newcastle dan MU ini ngelawan Chelsea yang lagi on fire banget nih Chelsea. Kita lihat bagaimana nanti match day 13. Kalau saya melihatnya, saya pengen melihat ini tim Arsenal, tim muda ini setelah kalah besar, bagaimana mereka akan bounce back gitu ya. Karena ya untuk sebuah tim ini kita lihat bagaimana kemampuan mereka ini adalah setelah kalah, terutama kalah besar kayak begini, bagaimana mereka bangkit gitu kan. Bagaimana mereka bangkit lagi untuk ya udah berjuang lagi. Ya udah lost 3 poin. Oke, next kita dapetin poin lagi gimana. Sedang kalau MU ini dilihat ya kayaknya apa yang mau dilihat gitu kan.
Chelsea ini lagi panas-panasnya nih gitu. Tadi kemarin sorry dia menang berapa, 3-0 berapa kok jadi lupa, bentar maaf, lihat contekan lagi. Chelsea ini sebentar menang 3-0 ya kalau nggak salah. Mana nih? Oh, yang menang 3-0 Manchester City, deng. Manchester City tadi menang 3-0. Terus Chelsea ini juga sekarang posisinya masih ada di apa namanya, pemuncak klasemen ya. Oke, ini Chelsea juga menang 3-0 nih. Betul. Nah, ini jadi kita lihat di apa namanya, di klasemen Arsenal di posisi 5 dengan 20 poin, West Ham juga dengan 23, Wolves di posisi 6, Manchester United turun ya ke posisi 7. Oke, dengan 17 poin. Ya, ini kita lihat nanti next week. Sorry kok, match day 13 gitu ya. Nanti itu gimana nih yang saya mau lihat, Arsenal bounce back-nya gimana, perjuangannya gimana, karena saya sudah cukup puas sih sebenarnya walaupun kekalahan ya di Liverpool, tapi mereka datang untuk berjuang, mereka datang dengan semangat menyerang, bukan semangat mengalah dan tidak bermain bertahan gitu ya. Untuk teman-teman yang saya buat video ini untuk kalian nih, pendukung-pendukung MU. Gimana Michael Carrick gitu kan. Kalau dari saya Volley 2.0 deh. Ya kayaknya bakal dibantai lagi nih sama Chelsea gitu kan. Dan berikutnya yang saya nunggu match day 14. Ya kita ketemu nih nanti match day 14 ya, Arsenal lawan MU. Tapi ya one by one lah. Kalau dari saya kita lihat nanti Newcastle dulu gimana, karena Newcastle ini ya juga tim yang baru dibeli sama Sultan juga kan. Jadi harusnya juga semangatnya mereka kenceng lah. Jadi ya kita lihat di match day 13 nanti ini gimana nih intinya ya pertandingannya. Ya buat saya sih itu dulu. Sampai jumpa nanti, mungkin minggu depan kita ngobrol lagi ya untuk sepak bola ini. Lagi seru gitu kan ya. Oke deh gitu dulu, sampai jumpa, bye bye.